Perkenalkan, nama saya Aulia Zara Octavia dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan 5 materi dari pendidikan agama Islam. Materi yang pertama yaitu berjudul Diagnosis Jiwa Melalui Critical Thinking. Sebelum mendiagnosis jiwa melalui critical thinking, yaitu kenali terlebih dahulu dirimu sendiri. Selain itu, adapun tugas dan pokok fungsi penciptaan dirimu. Seperti yang sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, critical thinking alat diagnosis jiwamu. Kekuatan berpikir untuk memahami fungsi ciptaan alam raya, yaitu mulai dari memahami fenomena alam bumi dan benda-benda di alam raya. Yang selanjutnya yaitu asal-usul dirimu, lihatlah sperma asal dirimu. Yang pertama, kamu yang terpilih dari jadi benih lalu ditanam dalam rahim ibumu. Lalu lihat dirimu seperti apa dirimu segumpal darah itu. Lalu lihat dirimu menjadi segumpal daging. Setelah itu, masa dalam rahim ibumu, Allah membaitkan ruh manusia, meminta persaksian bahwa Allah lah sebagai penciptaannya, dan semua menyatakan bersaksi atasnya. Setelah itu, lihatlah dirimu dari benih sudah mirip seperti kecebong yang baru. Benih itu sudah menjadi kamu, yaitu seperti janin. Selanjutnya, manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia jasmani dan manusia hakiki. Yang selanjutnya, identifikasi sifat jiwamu. Lakukan evaluasi akhlak kita jika dibandingkan dengan akhlak Nabi disebut tes cermin. Jika bercermin, lakukan evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu. Inilah yang disebut critical thinking. Keutamaan dan arah critical thinking yaitu seperti dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Model critical thinking yaitu musyahadah terhadap atsar Nabi menghasilkan pengetahuan. Pahami ajaran secara mendalam. Selanjutnya, gunakan untuk analisis dirimu. Selanjutnya, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Selain itu, evaluasi diri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad. Selanjutnya, critical thinking atau berpikir jeli dan cerdas, yaitu teknik diagnosis akhlak kita sehingga terlihat dengan jelas penyakit hati. Kenali penyakit hatimu. Ada 7 penyakit hati dalam diri kita. Penyakit hati yang pertama yaitu tertolak amal hamba yang suka mengumpat. Yang kedua, tertolak amal hamba yang mengharap keduniaan. Yang ketiga, tertolak amal hamba yang sombong. Yang keempat, tertolak amal hamba yang ujub. Yang kelima, tertolak amal hamba yang hasud. Yang keenam, tertolak amal hamba yang tidak pernah ada rasa kasih sayang. Yang terakhir, tertolak amal hamba yang sumah atau ingin popularitas. Yang selanjutnya, penyakit tersebut bisa diobati dengan cara tauhid. Yang pertama, yaitu bercermin diri atau ibadah umroh, haji, kajian Al-Quran atau hadis. Selanjutnya, ada ajaran Mekah dan ajaran Madinah. Ajaran Mekah yaitu mengikuti karakter Nabi Ibrahim. Kalau ajaran Madinah yaitu mengikuti karakter Nabi Muhammad. Dalam 2 ajaran tersebut diimplementasikan karakter Nabi di negara sendiri atau di Indonesia. Komunikasi sendiri merupakan proses transfer pesan kepada pihak lain, yaitu komunikasi tauhid. Komunikasi tauhid itu dalam Islam ada komunikasi talbiyah. Komunikasi talbiyah itu menyebutkan panggilannya dengan ucapan labbaik. Critical thinking pada sifat manusia yaitu ada sifat setan, sifat nabi buas atau siboa, sifat binatang atau bahaim, dan sifat malaikat. Kita termasuk dalam sifat malaikat ya kalau bisa. Cinta kepada Allah.
Dan Rasul tidak akan berhasil kecuali setelah melumpuhkan musuh-musuhnya dalam dirimu, yaitu musuh pertama sifat binatang atau bahaimiyah, makan, minum, tidur berlebihan. Sifat binatang buas yaitu sibaiyah, marah, mencaci, memukul, memaksa. Sifat setan yaitu sombong, ujub, dengki, fitnah, dan hasad. Bagaimana mengenal sifat malaikat dalam dirimu? Yaitu dengan cara mengenal dirinya, mengenal Robnya, dan komunikasi dengan penciptanya. Tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. 3 langkah mengimplementasi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu pertama pandangi, setelahnya fahami dan amalkan. Kebenaran tesis tauhid akan ditentukan oleh derajat sebagai berikut: koherensi dan konsisten, yang kedua korespondensi, yang ketiga pragmatisme. Inti dari materi Nabi Ibrahim ini, kita diharuskan untuk mengingat perjuangan beliau. Setelah itu kita pahami, setelah itu kita amalkan. Materi yang selanjutnya yaitu model pembaruan Nabi Ibrahim. Selawat kepada Nabi Ibrahim secara hakiki, yaitu berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat juga meraih derajat iman, yaitu dengan cara imanul hakiki, imanul hak, imanul ayan, imanul ilmi, dan imanul taklid. Proses dan penetapan pembaruan Nabi Ibrahim yaitu melalui diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, objek pembaruan yaitu melalui pola pikir atau mindset tauhid. Yang kedua, berpikir logis dan rasional, yaitu termasuk tesis tauhid. Dari bangsa, negara, karakter, dan ekonomi itu dijadikan satu untuk mengimplementasikan ajaran. Setelah sudah menjadikan implementasi, dibentuklah moral dan disebarkan ke sosial. Selanjutnya, orang-orang itu akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya kita dapat melihat dari monumen ajaran dan komitmen untuk mengikuti ajarannya dari makom Ibrahim sebagai bukti perjuangan meninggikan ajaran tauhidnya. Maka ikutilah jejaknya dengan komitmen diri melalui sholat sunnah. Ini makna hakikat dari yang terlihat dari jejak telapak kakinya. Strategi dalam membawa ajarannya yaitu dimulai dari sabar dan tawakal. Dahulu ada berhala modern, yaitu berhala tahta, berhala wanita, dan berhala harta. Ini esensi penghancur berhala oleh Nabi Ibrahim. Ketiganya itu harus dihancurkan dan diganti dengan perilaku yang baik, jujur, dan benar. Pembangunan karakter yaitu melalui input, setelah itu memproses atau akimisolah, yang seterusnya output, yang selanjutnya outcome dan dampak atau tata kelola dunia. Setelah adanya tata kelola dunia, yaitu perbuatan yang diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengabdian pada agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya kita diajarkan untuk bersyukur, mengimplementasikan ajaran bersyukur itu dengan mewujud sifat atau mencerminkan sifat ilahiyah. Sifat akhlak moral juga harus dicerminkan. Selanjutnya disebarkan pada sosial dan menjadikan sosial itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang dari terdahulu hingga sekarang. Dan kita juga harus memahami materi tersebut agar dapat mengimplementasikan kepada sosial. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada 5 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.